Yang presentasi silakan buka kamera nanti ya. Oh Belajar. iya Bu. Udah terlihat belum Bu? Ya, terlihat. Langsung mulai ya Bu? Ya, boleh. Ya. Selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Novita Sari, perwakilan dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah dilakukan, yaitu return saham di masa pandemi COVID-19 yang memfokuskan pada masalah jenis industri. Itu nama saya belum muncul ya, Nak? Iya Bu, nanti ditambahin. Lupa Oh, iya. Bu. Tapi nama anggota lainnya nggak usah disebut ya, cukup nama Meli saja dari Universitas Katolik Musi Caritas. Oke. Oh iya Bu. Oke. Berikut adalah grafik return saham pada perusahaan LQ45 sebelum dan sesudah masa pandemi. Beberapa jenis industri seperti mining, trade service and investment, basic industry and chemical, serta infrastruktur, utilities, dan transportation mengalami kenaikan return saham pada masa saat pandemi. Untuk itu, melalui penelitian ini, kami akan menguji apakah return yang ada dipengaruhi oleh jenis industri dari beberapa penelitian. Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat 8 penelitian yang sejalan dan dalam penelitian ini, kami menggunakan teori random walk. Menurut Nayat, teori random walk adalah jalur variabel dari waktu ke waktu yang menunjukkan tidak ada pola untuk diprediksi sama sekali. Di bawah teori weak from efficient market thesis, harga dari sebuah sekuritas mencerminkan semua informasi tentang ekonomi, pasar, dan sekuritas tertentu, dan harga akan menyesuaikan dengan segera terhadap informasi baru. Jadi, teori ini kami gunakan pada riset yang dilakukan untuk membuktikan apakah return saham dipengaruhi oleh jenis industri. Hipotesis riset. Yang pertama, terdapat perbedaan return saham antar kelompok industri, lalu hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan return saham antar kelompok industri keuangan dan non-keuangan. Berikut ada kerangka teoritis. Kami melihat return saham pada saat masa pandemik dan LQ45 karena masa pandemik adalah masa yang sedang kita hadapi sekarang dan LQ45 merupakan perusahaan teratas yang memiliki kapasitas pasar yang tinggi. Jenis industri terbagi menjadi 8 bagian, yaitu mining, trade service and investment, miscellaneous industry, finance, basic industry and chemicals, property, real estate and building construction, consumer good industry, infrastruktur, utilities, dan transportation. Di sini metode penelitian kami termasuk dalam penelitian komparatif, yaitu perbedaan return saham antar berbagai jenis industri. Sampelnya adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ45, lalu variabel yang digunakan adalah return saham, di mana return saham adalah tingkat pengembalian yang diterima oleh investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal. Lalu jenis industri yang merupakan pengelompokan suatu industri berdasarkan ciri-ciri, bentuk, sifat, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan berikut adalah uji deskriptif statistik. Di sini kita lihat industri mining memiliki nilai yang positif, sedangkan yang lainnya negatif. Lalu kelompok industri non-keuangan memiliki nilai rata-rata yang paling besar. Selanjutnya kami melakukan uji normalitas. Dari hasil uji ini, data yang dimiliki mayoritas tidak normal karena nilainya lebih kecil dari nilai signifikansinya. Hanya terdapat 2 jenis industri yang normal, yaitu finance dan consumer good. Maka dari itu, kami lakukan pengujian independen t-test, dan hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan antara data jenis industri finance dan consumer good. Selanjutnya ada uji My-Whitney, jenis antar industri. Terbukti dari hipotesis pertama terdukung pada perbandingannya antara mining industry dan finance, industri consumer good industry, dan basic industry and chemical
dengan consumer good industry, di mana nilai probabilitasnya signifikannya kurang dari 5%. Artinya, terdapat perbedaan return saham antar kelompok industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para investor menginvestasikan dananya mempertimbangkan juga jenis industri suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada uji main Whitney antar kelompok keuangan dan non-keuangan. Di sini terbukti dari hipotesis kedua tidak terdukung karena nilai probabilitas signifikansinya lebih dari 5%. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan return saham antar kelompok industri keuangan dan non-keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan return saham antara jenis-jenis industri tertentu, yaitu antara mining industri dengan finance, mining industri dengan consumer good industry, dan basic industry and chemical dengan consumer good industry. Selain itu, tidak ditemukan adanya perbedaan return saham antara kelompok industri keuangan dan non-keuangan. Limitasi dan studi lanjutan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode penelitian yang pendek, yaitu tidak sampai 1 tahun. Sampel yang diteliti juga terbatas, yaitu hanya perusahaan Elkin 45 dan juga variabel independen hanya terkait dengan industri keuangan dan non-keuangan saja. Terima kasih. Baik. Tadi berapa menit ya? Nanti lihat di rekaman aja ya berapa menitnya ya, sudah benar apa belum. Limitation-nya terkait dengan industri tadi, mungkin bisa ditambah ya limitation-nya, Nak. Jadi pengelompokan industri mungkin ada macam-macam gitu ya. Bisa jasa, manufaktur gitu ya. Bisa keuangan, non-keuangan, lalu ada 8 kelompok industri gitu ya. Iya, Bu. Nanti dicari lagi saya belum terpikir sih karakteristik apa lagi yang menyebabkan kita bisa membagi kelompok perusahaan itu tadi. Jasa, non-jasa begitu. Sama nggak jasa, non-jasa dengan keuangan, non-keuangan? Karena keuangan itu jasa gitu ya. Tapi dalam keuangan itu termasuk asuransi nggak? Ya, Nov. Termasuk asuransi nggak kemarin ya? Enggak, Bu. Kayaknya hanya bank. Hanya bank. Jadi pengelompokan jasa non-jasa itu belum termasuk di dalam yang diteliti ya. Itu kan bisa jadi pengelompokan industrinya gitu kan ya. Nanti dicek lagi ya, ada nggak selain bank itu ada nggak asuransi gitu? Iya, Bu. Atau pembiayaan, perusahaan pembiayaan gitu, itu kan jasa semua itu kan ya. Nah kalau kalau tidak ada, berarti kita bisa memasukkan di dalam limitation, benar yang sudah dituliskan di sana bahwa jadi ini terbatasnya pada 8 kelompok perusahaan dan 2 kelompok perusahaan lainnya yaitu keuangan dan non-keuangan. Padahal ada pengelompokan industri yang bisa dibentuk dengan karakteristik yang berbeda gitu ya, dengan karakteristik perusahaan yang berbeda gitu ya. Nah, itu belum digali di dalam riset ini. Contohnya tadi jasa non jasa gitu ya. Perusahaan jasa non jasa. Nanti dicek lagi ya. Saya salah nggak ini? Jasa non jasa ini apakah asuransi masuk di keuangan tadi atau tidak? Pengelompokan keuangan non keuangan tadi. Gitu ya, Nov? Itu di limitation-nya. Kebetulan terakhir yang kamu sajikan itu. Jadi saya langsung ngomongin sebelum saya lupa karena tidak saya catat. Nah, yang di awal-awal tadi ada yang saya catat nih. Presentasinya udah cukup baik, hanya belum pelafalannya belum jelas kali ya. Maksudnya Iya, nanti Bu. suaranya didekatkan lagi dengan mic sehingga jelas gitu orang dengarnya ya. Dimulai Ya, dari awal tadi. Urut-urutannya mungkin saya ingin usulkan berbeda dari yang tadi. Yang pertama, fenomena bisnis tadi terkait dengan gambar grafik bar itu boleh disajikan awal, tapi yang kedua itu masuk ke penelitian. Nah, di situ mesti ditegaskan lagi, kamu bicara tentang riset terdahulu yang sejalan tidak sejalan itu maksudnya apa? Jadi, pertegas dengan kalimat bahwa latar belakang, apa yang melatar belakangi selain
selain kondisi yang berbeda pada return sesaat sebelum pandemik dan ketika masa pandemik, hal lain yang melatar belakangi adalah riset terdahulu yang hasilnya inkonsistensi, boleh pakai kata itu, boleh pakai hasil riset terdahulu yang hasilnya berbeda-beda gitu ya. Boleh pakai bahasa yang lain lagi, gitu ya, Nov? Iya, Bu. Jadi, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, teori. Jadi tujuan itu terakhir aja. Bahkan ketika tujuan tidak ditampilkan di slide, tapi diungkapkan atau dijelaskan saja pakai kalimat, it's okay. Jadi, yang ketiga itu teori. Nah, hal ketiga yang melatar belakangi penelitian kami ini adalah terkait dengan teori random walk. Nah, jelaskan apa kaitannya dengan hasil risetmu. Penelitian ini maunya bagaimana? Kaitannya dengan teori random walk tadi. Baru dari ketiga hal itu yang melatar belakangi penelitian kami ini, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah, nah baru cerita itu. Ya, itu urut-urutannya tadi, tujuan duluan sebelum penelitian dan teori tadi, betul nggak? Betul, Bu. Iya, tujuan terakhir setelah menceritakan tiga hal yang mendasari atau melatar belakangi riset ini diambil. Baik, Bu. Gitu ya, Nov. Lalu masuk di kerangka teoritis tadi, rasanya belum ada pengelompokan keuangan non-keuangan masuk di kerangka teoritis, betul ya? Oh iya, Bu. Itu jadi tambahin aja ya, Bu, ya di bawahnya. Di dalam 8 kelompoknya itu dijadikan satu, lalu di bawahnya ada dijadikan satu juga keuangan non-keuangan gitu. Oh, dibuat satu gitu ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Atau dibuat samping-samping juga boleh, yang ini 8 kelompok, yang ini 2 kelompok gitu. Kelompok industri gitu kan. Yang pertama 8 itu, yang kedua terkait dengan non-keuangan dan keuangan. 2 kelompok itu. Belum masuk tadi di kerangka teoritis. Iya, Bu. Lalu ketika masuk di bab 4, ketika menjelaskan statistik deskriptif, tolong hilangkan kata-kata uji, karena kita tidak melakukan pengujian di situ, kita hanya menampilkan karakteristik data melalui statistik deskriptif. Jadi, kata-katanya, tabel ini menunjukkan statistik deskriptif dari data yang diteliti gitu ya, dari data yang diamati gitu ya. Lalu ceritakan sedikit mengenai apa yang menarik dari data itu. Baru kemudian masuk ke uji normalitas, jelaskan dulu bahwa tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya, yang normal itu 2 jenis industri, yang lain tidak normal gitu ya. Benar ya? Iya, Bu. Tapi belum dijelaskan itu adalah bahwa yang normal ini akan diujikan dengan independent test, dan yang tidak normal akhirnya akan digunakan pengujian Mann-Whitney gitu kan. Ya, Bu. Nah, itu pengantarnya, sehingga ada nanti muncul di berikutnya adalah uji independent test dan Mann-Whitney. Hasil uji independent test menunjukkan jenis industri apa dengan apa berbeda gitu misalnya. Sedangkan hasil Mann-Whitney ada beberapa yang menunjukkan perbedaan antar industri dan lainnya tidak. Nah, lu sebut saja yang menunjukkan perbedaan antar industri itu yang mana? Akan menarik kalau ada analisanya sedikit. Logika yang mendasari mengapa ya itu kira-kira berbeda ya antar industri yang hasilnya signifikan itu. Boleh nanti ngobrol-ngobrol di luar kelas ini ya, maksudnya apa yang kalian pikirkan tentang logikanya gitu ya. Iya, Bu. Jadi logikanya ini penting masuk ke dalam pembahasan di PPT. Nah, inilah poin yang bisa jadi gambaran tambahan pengetahuan bagi mereka kalau kita menemukannya gitu ya.
Lalu sudah, poinnya itu saja. Yang saya catat itu saja. Itu dari saya. Nah, yang lain ada masukan nggak teman-teman kelompoknya, terutama ya? Teman-teman kelompoknya Novita siapa ya? Meli, Audi, Stefani, Bu. Mereka Ah, udah lihat duluan, Bu. Soalnya saya kirim ke mereka dulu. iya. Jadi kemarin tuh kami ada benerin sama-sama, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Dari presentasi dan dari apa yang saya ungkapkan hari ini mungkin mereka ada gambaran lagi baru yang baru. Meli, Stefani, Audi. Iya, benar. Iya, Bu. Iya, Bu. Meli, Stefani, Audi. Nah, silakan bersuara. Ada sesuatu yang perlu ditambahi atau dikurangi dari percobaan presentasi tadi? Kalau dari Meli sih, Bu, tadi mungkin kami kemarin nggak terlalu melihat untuk kerangka teoritisnya, itu mungkin nanti ditambahin Mm-mm. yang keuangan-keuangan. Mm-mm. Lalu Iya. yang lain belum ada sih, Bu. Belum ada ya. Tapi urut-urutan tadi tiga fenomena, tiga apa dasar latar belakang tadi paham ya. Itu didahulukan sebelum akhirnya cerita bahwa dari tiga hal itu sebenarnya tujuan penelitian ini adalah ya itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berikutnya dulu ya. Terima kasih Novita. Iya, Bu. Sudah cukup Sama-sama. baik ya. Yang kedua Felicia boleh. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu Ika dan teman-teman. Ya. Hari ini Nanti nggak pakai sama pagi Bu Ika dan teman-teman. Ini belajar presentasi untuk besok. selamat pagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu di seminar nasional. Bapak Ibu peserta seminar nasional SMA 3 gitu. SAME 3 ya, SAME 3. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar nasional di SAME 3 ini. Hari ini saya akan membahas tentang return saham dan kepemilikan perusahaan di masa pandemi. Dibacain semua ya, Bu, namanya? Enggak, hanya namamu saja. Saya Sebagai presenter yaitu Felicia Valentina akan menjelaskan mengenai topik jangan ini. lupa UKMC-nya disebut. Saya Felicia Valentina sebagai presenter dari Universitas Katolik Musi Caritas akan mempresentasikan topik ini. Latar belakang. Penelitian ini mengangkat permasalahan stok return saham di masa pandemi ini berdasarkan tipe kepemilikan dan konsentrasinya. Karena topik ini menarik untuk diteliti, di mana banyak orang berasumsi di masa pandemi ini harga serta return saham akan berdampak mengalami nggak penurunan jalan atau slide-nya anjlok. ya. Tadi juga Novita ada yang nggak jalan sih slide-nya. Nanti sambil perhatikan slide-nya ya. Pas ngomong di slide yang mana itu harus pas kan ya. Di latar belakang, Bu. Iya. Apa itu ya? Bentuknya begitu tuh apa dia? Grafik. Oh, ini per perusahaan ya, bukan lagi per kepemilikan ya? Ini di ujung, Bu. Kemarin Ibu kan minta yang sebelum pandemi dan saat masa pandemi perbandingan. Oh, oke. Ini agak rumit untuk melihatnya jadinya gambar ini. Terus Tapi Bu, saya sih prefer rata-ratanya ya. Bukan per perusahaan tapi rata-rata swasta, asing, jadi apa kayak lagi? cuma 3 itu ya, Bu. Pemerintah, harga saham swasta, asing, pemerintah gitu ya, sebelum dan sesudah. Apalagi pengelompokannya, oh terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi gitu. Iya, Bu, nanti saya ganti. Oh.
sampai banyak-banyak kayak gini rasanya pusing duluan liatnya. Apa ya ini ya? Tapi kalau ada cerita yang menarik dari sini boleh juga. Kamu cerita apa dari sini? Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti mengangkat topik return saham dan kepemilikan perusahaan di masa pandemi. Untuk memberikan penjelasan secara ilmiah melalui hasil uji penelitian dan data yang diteliti adalah data saham harian dari dunia investasi menggunakan perusahaan LQ45. Kemudian untuk fenomena bisnisnya, itu adalah return saham pada perusahaan LQ45 mengalami perubahan yang drastis sebelum pandemi dan pada masa pandemi. Contohnya perusahaan BBCA yang kepemilikan swasta dan terkonsentrasi, rata-rata return saham sebelum pandeminya adalah 13,85% dan pada saat masa pandemi turun menjadi 0,01%. Kemudian untuk perusahaan INKP yang kepemilikan swasta dan tidak terkonsentrasi, rata-rata return sahamnya sebelum pandemi adalah minus 0,4%, pada saat masa pandemi naik menjadi 2,65%. Untuk riset terdahulunya Bentar, ada apa yang mau disampaikan dari dua contoh data itu? apa Bu? Apa yang mau disampaikan dari dua contoh data itu, Nak? BCA dan NKP. Ada perubahan return saham yang drastis sebelum pandemi sama masa pandemi. Return yang turun drastis ya. Sama-sama swasta itu ya? Iya Bu. Dengan fenomena kepemilikan? Dikaitkan dengan fenomena kepemilikan? Belum dapat. Nah, belum dapat. Kalau begitu dari rata-ratanya saja ya, rata-rata kepemilikan asing swasta dan pemerintah saja. Dicari rata-rata ya? Itu kayak jadi ambil yang satu yang misalnya pemerintah tertinggi atau kepemilikan swasta yang tertinggi kayak itu. Dikelompokkan aja perusahaan yang ini kan ngambilnya per hari gitu ya. Ya benar-benar data harian itu, tetapi udah kelompok datanya udah dari data yang rata-rata asing, rata-rata swasta, rata-rata pemerintah gitu. Jadi ada 3 grafik pada periode dari awal kapan? Dari Maret sampai Juni 2021. Jadi tren garis ketiganya itu bagaimana? Boleh juga jadi satu ya dari kamu ambil data sebelumnya kan ya? 3 bulan sebelumnya ya, Garis ya? Ya sekalian aja dari Desember ya? Iya, Desember sampai Ya udah Februari. tren dari Desember sampai Juni itu. Jadi satu grafik tapi kelihatan 3 tipe kepemilikan itu, berarti ada 2 grafik ya. Yang satu tentang tiga tipe kepemilikan itu, yang satunya tentang 2 tipe kepemilikan yang struktur kepemilikan yang konsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Jadi di sini tampilkan 2 grafik itu. Jadi digabung ya Bu, yang sebelum pandemi dan masa pandemi. Iya, nanti tinggal dijelaskan aja, kelihatan dari grafik ini di masa sebelum pandemik itu angkanya berada di atas berapa gitu. Kalau Dan sudah kelihatan digabung, penurunannya. Kan kelihatan. Jadi mau Gimana? dipisah. Gimana? Kalau digabung. Kan periodenya tidak digabung, periodenya kan masing-masing. Jadi nanti kelihatan di awal-awal itu periode sebelum pandemi selama 3 bulan itu, dan kalau periodenya jangan digabung. Yang digabung itu adalah perusahaan yang swastanya dirata-ratakan, lalu perusahaan asingnya dirata-ratakan per harinya gitu. Jadi ada sekitar 4 grafik ya Bu? 3 garis kan ada 2 grafik. Nah, 2 grafik itu yang satu menggambarkan swasta, asing, pemerintah per harinya selama 1,5 tahun ini, lebih dari 1,5 tahun ya, sebelum pandemi sampai pandemi. Lalu grafik yang kedua menggambarkan terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi pergerakan, terserah mau returnnya, mau harga sahamnya mau diungkapkan terserah, dari Desember sampai Juni 2021. Jadi data per harinya.
Jadi kelihatan Nanti fluktuasi per hari, tapi sudah dirata-ratakan ini yang terkonsentrasi, ini rata-rata perusahaan yang terkonsentrasi, ini rata-rata perusahaan yang tidak terkonsentrasi. Kebayang nggak? Nanti sudah saya benerin kirim ke Ibu ya. Oh iya, boleh juga. Teman-teman satu timnya kebayang nggak tuh, Viola, Lucky? Semua bantu itu ya, nyiapin data itu ya. Viola, Lucky mana sekarangnya? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, Lucky udah paham. Jadi bisa bantu Felicia untuk mengelompokkan itu buat jadi 2 grafik. Disitulah kelihatan sebelum pandemi sesudah pandeminya dari 2 grafik itu. Iya, Bu. Ya, nah itu lebih menarik saya rasa. Lanjutkan dulu presentasinya. Untuk riset terdahulu selama kurun waktu 10 tahun yang berpengaruh itu adalah Mila Yuda, Krista, Agustia, Lozano, Promin, Soib, dan Eti. Untuk yang tidak berpengaruh hanya ada 2, yaitu Afiani dan Sari. Mayoritas riset terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan dari perusahaan memiliki pengaruh terhadap return saham dan juga masih sulit menemukan riset yang berhubungan dengan masalah kepemilikan. Jangan lupa pas presentasi slide-nya sesuai ya. Jangan lupa pas presentasi slide-nya sesuai. Ini nggak gerak kayaknya. Di mana, Bu? Masih di latar belakang, padahal Felicia udah cerita tentang riset terdahulu. Oh iya. Slide yang kedua tentang apa, Nak? Urutannya beda ya? Urutannya itu yang kedua itu latar tadi kan yang grafik, Bu. Yang kedua fenomena bisnis. Oh, Ketiga masih. riset terdahulu. Oke, riset terdahulu silakan. Oleh karena itu, dari hasil riset terdahulu yang masih terdapat banyak kekurangan, penelitian ini dilakukan kembali dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui permasalahan stock return selama masa pandemi berdasarkan kepemilikan pada perusahaan LQ45. Banyak kekurangan atau memang ada yang tidak sejalan? Yang tidak sejalan, maksudnya Ya. nggak sesuai dengan hipotesis ya? Inkonsistensi, jadi ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Berarti kamu mau menceritakan bahwa riset terdahulu itu sebenarnya hasilnya masih bertolak belakang gitu kan ya? Iya. Oke, terus? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan return saham antara kepemilikan swasta, asing, dan pemerintah, dan untuk menguji dan menganalisis perbedaan return saham atau kinerja saham antara kepemilikan terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Teori yang diambil adalah teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang berfokus pada masalah antara pemilik dan manajer. Kepemilikan dari suatu perusahaan berpengaruh terhadap return atau kinerja saham karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham mayoritas dan manajer dalam membuat keputusan. Berdasarkan hasil riset terdahulu, mayoritas yang sejalan dan bersependapat dengan teori keagenan yaitu kepemilikan dari suatu perusahaan berpengaruh terhadap return saham, tetapi masih ada beberapa teori minoritas yang menyatakan sebaliknya. Hasil penelitian Lindrawati dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan konsentrasi kepemilikan menjadi alat yang lebih penting untuk mengatasi masalah keagenan. Dengan adanya teori keagenan ini akan dikaitkan dengan hasil penelitian ini, apakah sejalan dengan hasil penelitian dan kepemilikan perusahaan mempengaruhi return saham perusahaannya. Hipotesis riset 1 yaitu Kim et al. Yang berpendapat kepemilikan pemerintah lebih tinggi. Kumara berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah lebih buruk daripada swasta karena adanya campur tangan politik pada pemerintah. Dan Lancet berpendapat bahwa kepemilikan asing seringkali mengalami masalah karena regulasi di negara asalnya. Dan kemudian Nas berpendapat bahwa kepemilikan negara tinggi ditambah lingkungan informasi yang transparan akan meningkatkan pasar saham. Mereka sependapat bahwa terdapat perbedaan return saham antara tipe kepemilikan. Hipotesis riset yang kedua yaitu He et al. Berpendapat
struktur kepemilikan berpengaruh. Romin et al. Berpendapat kepemilikan yang terkonsentrasi akan memunculkan biaya yang lebih mahal. Lozano et al. Berpendapat bahwa konflik pemilikan saham mayoritas dan minoritas akan melemahkan perusahaan. Dan et al. Berpendapat mengukur kepemilikan saham terkonsentrasi dengan melihat presentasi saham. Uut Ngesti Pratiwi berpendapat perusahaan yang terkonsentrasi berpengaruh terhadap penurunan keaktifan saham. Dan terakhir, Immanuel Baah berpendapat kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan laba tetapi harus didorong. Mereka sependapat bahwa terdapat perbedaan return saham antara kepemilikan yang terkonsentrasi dan tidak. Berikut kerangka teoritisnya. Di masa pandemi ini, kami mengangkat permasalahan stok return berdasarkan kepemilikan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe kepemilikan dan konsentrasi kepemilikannya. Untuk tipe kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu swasta, asing, dan pemerintah, dan konsentrasi kepemilikan dibagi menjadi dua, yang terkonsentrasi dan tidak. Di sini kami mencari return sahamnya dan melakukan uji beda. Metode penelitian pada metode jenis penelitian ini adalah komparatif. Sampel penelitiannya adalah perusahaan LQ45 yang berjumlah 45 perusahaan. Kami menggunakan perusahaan LQ45 karena merupakan perusahaan yang liquid dan aktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Agustus 2019 sampai Januari 2020. Dan data yang diteliti bersumber dari dunia investasi. Untuk variabel dalam penelitian ini return saham menggunakan untuk variabel kami menggunakan return saham tipe kepemilikan dan struktur kepemilikan. Kemudian skala yang digunakan adalah return saham menggunakan skala rasio, tipe kepemilikan menggunakan skala nominal, dan struktur kepemilikan menggunakan skala ordinal. Berikut adalah data statistik deskriptifnya. Kemudian hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, data disimpulkan tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian berdasarkan uji Mann-Whiteley, ditemukan data lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan secara statistik dan hipotesis riset pertama ditolak. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan pengambilan sampel yang hanya 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga minimnya hasil riset atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai tipe kepemilikan dari perusahaan dan adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Kemudian hasil uji Mann-Whiteley untuk hipotesis kedua yaitu hasilnya signifikan 0,016 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti terdapat perbedaan return saham antara kepemilikan terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Maka implikasinya bagi investor adalah ketika akan melakukan investasi saham, maka perlu dijadikan pertimbangan antara perusahaan yang memiliki rata-rata return saham yang kepemilikannya terkonsentrasi atau tidak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan return saham antara kepemilikan asing, pemerintah, dan swasta. Kemudian, hasil lainnya menunjukkan adanya perbedaan return saham antara kepemilikan terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Implikasi pada penelitian ini adalah penelitian melibatkan masa pandemi COVID yang belum berakhir, sehingga penelitian selanjutnya bisa mengamati di periode yang lebih jauh lagi. Penelitian ini juga hanya melibatkan perusahaan LQ45 dikarenakan return saham yang dapat diamati pada perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya termasuk liquid. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks lainnya selain indeks LQ45. Terima kasih. Iya, ada. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan limitation, mungkin mumpung saya masih ingat, jangan dihilangkan. Limitation kalau terkait dengan ini sebenarnya pengelompokan berdasarkan kepemilikan itu ada macam-macam ya. Ada institusional, non-institusional, ada manajerial, non-manajerial. Di sini yang digunakan hanya terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Sedangkan kalau tipe, jadi saya ingin menginformasikan seperti ini. Ini ada dua ya. Yang satunya bicara tentang tipe kepemilikan, yaitu asing, swasta, pemerintah. Yang satunya bicara tentang struktur kepemilikan, terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Ya,
Nah, di limitation mungkin bisa diungkapkan bahwa penelitian ini hanya membatasi pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi, tapi belum mengkaji lebih dalam terkait dengan pengelompokan struktur kepemilikan yang lain, misalnya institusional non-institusional ataupun manajerial non-manajerial. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan non-manajerial. Jadi ketika perusahaan itu pemiliknya itu memegang perusahaan, mengendalikan perusahaan juga, dan ketika ada perusahaan yang di dalam manajemennya itu tidak ada pemilik, atau benar-benar dilepaskan untuk dikontrol orang lain, dikelola orang lain maksud saya. Itu kepemilikan manajerial non-manajerial. Jadi itu bisa dimasukkan di limitation ya, Alicia. Kalau dua ini kan sama dengan riset yang lain kan ya, sama dengan artikelnya Novita juga, artikelnya Gusti gitu kan. Nah, tambahan yang berbeda untuk punyamu itu tadi, kepemilikan bisa dilihat juga dari pengelompokan yang institusional non-institusional, juga pengelompokan yang manajerial non-manajerial. Itu tambahannya. Di mananya Bu dimasukin? Limitation. Penelitian ini hanya terbatas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak terkonsentrasi, belum membahas tentang pengelompokan yang lainnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, itu bisa disarankan, maka untuk penelitian yang akan datang bisa mengkaji berdasarkan pengelompokan yang berbeda gitu. Ya, Bu. Ya, pengelompokan yang berbeda yang saya maksud yang tadi ya, manajerial non-manajerial, institusional non-institusional. Lalu saya ingin naik ke atas, slide ke atas. Tadi ada yang saya ingin mencatat tapi udah terlewat karena tadi kayaknya lebih dari 7 menit ya. Agak lama di hipotesis. Mungkin kamu bisa bicara tentang hipotesis ketika menampilkan gambar aja. Hipotesisnya dihapus aja. Slide tentang hipotesis dihapus, tapi kamu bisa ngomong tentang hipotesis itu ketika menunjukkan kerangka teoritis. Kerangka teoritisnya coba. Jadi nggak usah panjang lebar di membahasakan pengembangan hipotesis. Nah ya, kamu tampilkan ini aja sambil cerita kamu mau apa sih gitu ya. Di dalam riset ini mau apa sih sebenarnya? Menjelaskan yang hipotesis dulu atau kerangkanya? Kerangka, nanti terakhir baru bicara. Jadi hipotesisnya adalah apa gitu. Iya, Bu. Terus tadi sebelum uji normalitas mungkin di bawah, saya mau memberi masukan terkait dengan pelan-pelan turun lagi. Turun lagi. Saya mau mencari tahu apa sih tadi yang saya mau bahas. Berarti naik, bukan ini berarti. Lagi. Oh ini, skala mungkin coba lihat. Skala. Mengapa bisa berbeda ya tipe kepemilikan dan struktur kepemilikan, yang satu ordinal, satu nominal? Saya berpikirnya sama-sama hanya pengelompokan. Kemarin yang sebelum Ibu edit saya buat nominal, Bu. Tapi tahu berubah jadi ordinal. Enggak, maksud saya dua-duanya itu harusnya sama. Iya, kemarin saya buat nominal. Saya pikir Ibu yang edit jadi ordinal. Hah? Gitu ya? Coba saya Kemarin dua-duanya. Oh, jadi ordinal. Kalau jadi ordinal artinya dua-duanya ordinal. Sebentar saya cek lagi. Tapi sama harusnya dua-duanya itu. Kalau satu ordinal, dua-duanya ordinal. Ini Bu, yang struktur kepemilikan kan ada yang di atas 50% itu. Tapi apakah jadi maksud saya gini, ketika dikelompokkan, apakah berarti pengelompokan itu kita mengatakan yang satu lebih baik daripada pengelompokan yang lain? Kan belum tentu kan? Jadi nggak ada urutannya maksud saya tuh. Yang struktur ada kan? Yang struktur kepemilikan ada ya? Karena lebih dari 50%, apakah lebih dari 50% menggambarkan dia lebih bagus daripada yang di bawah 5% atau menggambarkan dia lebih? Enggak, Bu.
Enggak kan ya? Dia lebih. Jadi Jadi nominal ada urutan. Dia nomor 1, dia nomor 2 gitu enggak kan ya? Jadi sama-sama nominal ya? Iya, betul. Oke. Nah ini. Sumber data, malah lebih penting sumber datanya kalian ambil dari mana sih gitu. Iya, ini sudah disampaikan ya, tipe kepemilikan dan struktur kepemilikan. Oke. Oke, lalu yang ingin saya komentari berikutnya adalah setelah teori. Nah, tentang teori sama seperti Novita tadi. Jadi teori itu sebenarnya kan menjadi salah satu latar belakang kan ya? Harusnya tujuan itu ceritanya terakhir setelah ya sama seperti itu tadi. Tujuan diceritakannya nanti aja. Jadi apa yang melatar belakangi penelitian ini? Yang pertama, data yang menarik dari kepemilikan asing, swasta, pemerintah juga terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Jadi data itu kalau dari pandemi dan sebelum pandemi dan sesudah pandemi kelihatannya bagaimana? Itu nanti diceritakan ya. Lalu yang kedua, yang melatari kedua adalah yang melatar belakangi mengapa penelitian ini diambil ada terkait dengan riset-riset terdahulu. Riset-riset terdahulunya masih inkonsistensi atau masih bertolak belakang ya hasilnya. Lalu mau ditemukan pada situasi pandemi, hasilnya seperti apa gitu. itu dijelaskan di mana Bu bagian Itu kan sudah kan kamu tulis di situ penelitian terdahulu. Tapi intinya itu sebenarnya saya mau menjelaskan kepadamu, kamu harus paham bahwa ini intinya itu sebenarnya menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama terkait dengan datanya, yang kedua tentang riset terdahulunya, ada apa dengan riset terdahulu sehingga kamu mau meneliti ulang ini, ada apa dengan datanya sehingga kamu mau meneliti di sini. Lalu yang ketiga terkait dengan teorinya, kenapa dengan teorinya memang, kenapa harus diteliti lagi ini, ada apa dengan teorinya gitu ya. Jadi 3 itu latar belakang penelitian ini. Baru kemudian dari 3 hal itu kamu bisa ungkapkan tujuan penelitian. Jadi komentarnya tidak jauh berbeda dari yang punya Novita tadi ya, Felis. Ya. Urut-urutannya tadi. Jadi yang ini dihapus aja ya Bu, nanti dibaca ini kayak gitu dijelasin. Yang mana teori? Yang kesimpulan yang Ibu minta terkait data riset terdahulu, mengapa mau meneliti dan kenapa teorinya. Iya. Itu tiga urutan. Karena tadi saya lihat tujuan dikemukakan duluan sebelum teori, Iya. bener nggak? Tadi Iya, kan benar. tujuan duluan yang kamu ceritakan, baru teori ya. Iya. Terus teori ini bisa digabungkan nggak dengan penelitian terdahulu? Jadi di slide penelitian terdahulu kamu tulis aja teori keagenan gitu. Kalau mau ini ungkapkan satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang, tapi kamu yang menjelaskan nanti apa sih, kenapa sih dengan teorinya di bawah nama-nama, iya, di bawah nama-nama itu. Jadi poinnya ada 2 di slide ini. Poinnya ya, yang pertama mau cerita riset terdahulu, poin yang kedua riset tentang teori. Latar belakang tentang teori keagenan. Fenomena bisnisnya nggak perlu ya Bu? Fenomena bisnis yang ini saya malah belum dapat apa gitu ya. Mungkin nanti kalau muncul grafik yang swasta, karena ini yang terkonsentrasi, yang tidak terkonsentrasi ya, tapi yang kepemilikan asing, swasta, pemerintah. Ini kamu maksudnya udah membandingkan antara terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Yang terkonsentrasi apa tuh? Yang terkonsentrasi pas Besar ya, sebelum pandemi ya. Iya. Sama-sama sebelum pandemi itu ya? Dibandingkan yang sebelum sama masa pandemi. Pada saat pandemi. Sebelum pandemi tinggi, masa pandemi dia 0,01%, tapi di sebelum pandemi dia minus, tapi masa pandemi dia justru lebih besar ya rata-rata returnnya NKP itu ya. Gitu ya. Boleh juga sih, itu satu contoh gitu ya, satu contoh. Tapi kalau di grafiknya diubah, nggak kelihatan lagi. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya lebih umum menjelaskannya, bukan satu contoh detail gini, tapi kalau dijadikan satu
swasta, asing, pemerintah, lalu terkonsentrasi, tidak terkonsentrasi, malah langsung kelihatan mana yang di atas mana gitu ya. Pada kondisi tertentu datanya akan kelihatan pergerakan garisnya itu seperti apa, akan bisa kita kata-katai dari sana. Malah itu menggambarkan keseluruhan sampel kan. Kalau ini kan hanya satu gitu ya, satu contoh gitu kan. Tapi kalau dari usulan saya grafik tadi, itu menggambarkan keseluruhannya, datamu seperti apa sih gitu. Jadi saya ubah aja ya Bu nanti fenomena bisnisnya ngikutin grafik. Saya tanya gini, lebih menarik lihatnya nanti yang itu tadi, yang di atas tadi, kok saya dari kacamata saya, yang di atas tadi, grafik yang di atas tadi, itu terlalu rumit untuk melihatnya karena banyak data, kecuali kamu bisa menjelaskan dengan baik apa sih itu urutannya dari atas ke bawah itu apa sih gitu, karena kelihatannya lebih panjang atas daripada bawah gitu kan, apa sih itu gitu. Ada hal yang menarik nggak dari situ yang bisa ceritakan? Yang harga sahamnya ini Bu ya, nggak kepake Bu. Nggak kepake ya? Berarti tidak diamati ya? Yang diamati langsung return ya? Karena harganya itu nggak drastis turunnya. Nggak drastis? Iya, jadi masih contohnya kayak ini Bu. Perusahaannya 1 sampai 5, 4 ini masih sama kan? Cuman beberapa perusahaan yang harga sahamnya itu turun. Tapi turun kan ya? Turun tapi ada yang naik beberapa. Oh, ada yang malah naik ya? Mining kalau nggak salah ya tadi ya. Ada yang terkait mining tuh positif terus ya kemarin, data industri ya, Novita ya. Mining positif terus. Iya, Bu. Nah, beberapa itu kemungkinan mining tadi kalau dikaitkan dengan datanya Novita. Kenapa begitu? Karena ada kontrol, nak. Ada kontrol dari pemerintah, campur tangan pemerintah supaya harga nggak benar-benar jatuh. Apa? Return dibatasi oleh pemerintah. Jadi satu hari itu biasanya bisa dapat 10%, ini 5%. Jadi ketika kita masuk ke pasar, mau jual atau beli saham, ketika pasar sudah ketemu paling tinggi atau paling rendah 5%, stop. Untuk saham perusahaan itu sudah stop, nggak bisa berdagang lagi hari itu. Sistemnya gitu, sistemnya diatur seperti itu. Sehingga ya kalau anjlok nggak seanjlok-anjloknya gitu, karena sudah dibatasi return negatif dan positifnya. Min 5 plus 5. Boleh nanti di searching di Google kebijakan pemerintah untuk itu. Nah, itulah yang bisa membantu mengatasi itu. Kenapa kok tidak terlihat signifikan beda gitu ya. Tapi kan ada penurunan ya. Kelihatan penurunan ya. Pada sebagian besar perusahaan. Benar nggak? Iya. Karena banyak orang bisa ngambil return di situ. Maksudnya return positif. Banyak yang beli gitu. Akhirnya. Lalu data itu nanti dicoba dulu deh, data itu karena menggambarkan secara keseluruhan. Lalu riset terdahulu. Nah, teori tadi dijadikan satu dengan slide yang tentang penelitian ya. Nanti dibuat lagi kalimatnya. Yang pertama kalimatnya itu tidak hanya judul besarnya tidak hanya tentang teori tapi juga teori tidak hanya tentang riset terdahulu tapi juga teori. Lalu tentang teorinya tidak panjang-panjang begitu kan ya. Satu kalimat aja. 1 kalimat, 2 kalimat aja, lalu kamu yang lebih banyak menjelaskan. Maksudnya kedengaran dari kalimatnya daripada kelihatan di slide-nya gitu ya. Kalau di slide-nya mereka bisa baca sendiri kan ya. Jadi dibuat lebih ringkas lagi karena tadi sepertinya agak panjang. Nah ini, ya, poin yang lebih penting sudah bagus sih tadi. Hanya poin yang lebih penting lagi terlihat penguasaannya masih belum, Felis. Belum menguasai karena lebih terlihat banyak membaca. Betul nggak? Monoton banyak membaca gitu, jadi seperti berita aja dibacakan gitu kan, seperti dongeng. Seharusnya kelihatan pinternya Felis, pinter sih Felis, tapi harus ditunjukkan bahwa kamu tuh menguasai apa yang kamu presentasikan dengan cara ya tadi lebih percaya diri untuk menatap kamera dibandingkan lebih banyak membaca teks.
Atau mau disamarkan kamu membaca tapi tidak kelihatan membaca, bagaimana caranya gitu kan di layar. Termasuk gaya bahasa ya, gaya menyampaikannya itu loh. Gaya menyampaikan kamu menguasai beda dengan gaya kamu ketika hanya sekedar membacakan. Bisa ya, Felis? Diubah cara menyajikan, cara mempresentasikannya. Jangan terkesan membaca. Kesan membaca itu tolong dihindari gitu ya. Terima kasih ya, Felis. Nanti dicoba sendiri bersama timnya. Yang ketiga, Gusti Julas. Untuk kelompok Novita mungkin harus diskusi lagi tentang fenomena bisnis ya. Tadi saya pengen tanya-tanya lagi sih apa sih yang menarik karena belum ketemu. Saya sih belum ketemu poinnya. Fenomena bisnis tadi. Nanti diskusi lagi ya, Nov. Iya, Bu. Gusti Julas ya. Gusti, ada kan ya? Ya, ada, Bu. Sebentar, Bu. Masih disiapkan, Bu. Saya full mendengarkan dulu sambil mengukur waktunya. Silakan Gusti. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya Gusti Julas Aktadrip beserta dosen pembimbing saya, Bapak Serta tim Chandra. aja ya, tim aja. Ya, beserta tim saya, Bapak Chandra Stratrenggana. Nggak usah disebut satu persatu, nak. Langsung perkenalkan diri. Itu lebih ringkas. Jadi memperkenalkan dirinya, nama, dari universitas mana. Kalau mau menyinggung tentang bahwa saya tidak sendiri loh. Jadi saya dan tim mengangkat penelitian ini gitu. Saya Gusti Julas dari Universitas Katolik Musi Caritas. Cukup itu aja ya. Ya, Bu. Oke, silakan diulang. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya Gusti Julas Aktadrip dari Universitas Musi Caritas akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Berikut merupakan grafik dari return perusahaan besar dan kecil berdasarkan revenue. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan belum tentu memiliki pengaruh yang sejalan terhadap return perusahaan di masa pandemi. Pada grafik di atas, hanya 8 perusahaan besar yang memiliki return positif, tetapi justru perusahaan kecil yang memiliki return positif. Ada 20 perusahaan. Berdasarkan aset, bisa kita lihat grafiknya. Hanya 4 perusahaan besar yang memiliki return positif, tetapi justru perusahaan kecil yang memiliki return positif ada 24 perusahaan. Harga saham suatu perusahaan belum tentu mempengaruhi return saham perusahaan tersebut di masa pandemi. Sebagai contoh, PT Gudang Garam Tbk dengan kode GGRM memiliki rata-rata harga saham Rp42.006,8. Rata-rata return saham minus 0,09%. Sedangkan PT Indika Energi Tbk dengan kode INDY memiliki Kenapa nih? Sinyalnya ya?
Suaranya nggak kedengeran, Justi. Sinyal ya? Mohon maaf, Bu. Iya, sinyal ya? Iya, Bu. Oke. Sedangkan PT Indika Energi Tbk dengan kode INDY memiliki rata-rata harga saham sebesar Rp1.156,94 dengan return saham 2,58%. Untuk penelitian terdahulu, menurut Imade Gunarta Dwi Putra dan Imade Dana pada tahun 2016 menyatakan positif. Menurut Noviansyah Rizal dan Selvia Rus Ana pada tahun 2016 positif. Menurut Anissa et al. Pada tahun 2015 positif. Menurut Erik Setiono 2016 negatif. Menurut Dewi Sartika 2012 positif. Menurut Imade Brian Ganerse dan Anak Agung Gede Suarjaya 2014 positif. Menurut Imade Gunarta Dwi Putra dan Imade Dana positif. Menurut Fahrudin Kaira A 2021 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap return saham. Menurut Yurike Serley Sukamulja Sukmawati menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Menurut Surzandari DA Nur Lailawati Lela Soma AM 2020 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham. Menurut Hung Chong Fu et al. Pada tahun 2021 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham. Pada penelitian terdahulu, mayoritas menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu, dari hasil penelitian terdahulu, jadi belum tentu ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan tersebut. Riset ini dilakukan untuk menguji kembali permasalahan stock return selama masa pandemi berdasarkan ukuran perusahaan LQ45. Tujuannya, yang pertama, untuk menguji dan menganalisis return saham berdasarkan ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis return saham berdasarkan ukuran perusahaan yang dilihat dari total revenue. Menurut Burton G. Malkiel pada tahun 1973, teori random walk adalah teori pasar saham yang mengatakan bahwa harga saham di masa lampau serta arah harga saham atau pasar secara keseluruhan tidak bisa dipakai sebagai alat untuk meramal pergerakan harga saham di masa mendatang. Harga saham bergerak secara acak dan tak bisa diprediksi. Tujuan mengangkat teori random walk yaitu untuk mengetahui apakah harga saham saat ini dapat dijadikan pedoman untuk meramal harga saham di masa mendatang. Hipotesis riset yang pertama, menurut Noviansyah Rizal dan Selvia Rus Ana pada tahun 2016 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Semakin besar total aset perusahaan,
maka mengindikasikan perusahaan akan semakin mampu dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba perusahaan, maka akan besar pula dividen yang akan dibagikan. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya, karena laba yang besar akan memberikan return yang besar pula bagi seorang investor. H1, perusahaan dengan total aset besar akan memiliki return saham yang lebih besar dari perusahaan dengan total aset kecil. Untuk hipotesis yang kedua, menurut Noviansa Rizal dan Selviarus Ana pada tahun 2016 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Semakin besar total aset perusahaan, maka mengindikasikan perusahaan akan semakin mampu dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba perusahaan, maka akan semakin besar pula dividen yang akan dibagikan. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya, karena laba yang besar akan memberikan return yang besar pula bagi seorang investor. Kedua, perusahaan dengan total revenue besar akan memiliki return saham yang besar dari perusahaan dengan total revenue kecil. Kerangka teoritis. Dimulai dari adanya pengumuman kasus COVID-19 memasuki Indonesia, lalu kami memilih perusahaan LQ45, mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Pengkategorian perusahaan berdasarkan total aset dan total revenue. Dan terakhir, melakukan pengujian uji beda. Metode penelitian. Jenis penelitian komparatif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ45 periode Agustus 2019 sampai Januari 2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return saham dan ukuran perusahaan. Return saham merupakan tingkat pengembalian untuk saham biasa dan merupakan pembayaran kas yang diterima akibat kepemilikan suatu saham pada saat awal investasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki tidak normal karena mayoritas signifikansi data keseluruhan return saham 0,00 lebih kecil dari 0,05. Signifikansi data return saham perusahaan besar berdasarkan aset di mana datanya normal. Signifikansi data return saham perusahaan kecil berdasarkan aset 0,000 lebih kecil 0,05. Signifikansi data return saham perusahaan besar berdasarkan revenue dan signifikansi data return saham perusahaan kecil berdasarkan revenue. Dari nilai uji Mann-Whitney dapat dilihat pada hasil tes statistik di mana nilai statistik uji Z yang kecil yaitu minus 0,284 dan nilai SI signifikan 2L adalah 0,210 lebih kecil 0,05. Maka dari itu hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan hipotesis alternatif 1 tidak diterima. Artinya tidak ada perbedaan distribusi return saham pada ukuran perusahaan ataupun perusahaan kecil yang dikategorikan berdasarkan aset. Maka dari itu hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian hipotesis alternatif 2 tidak diterima, yaitu tidak ada perbedaan distribusi return saham pada ukuran perusahaan besar ataupun perusahaan kecil berdasarkan revenue. Hipotesis alternatif tidak terdukung karena ukuran dari suatu perusahaan, baik berdasarkan total aset ataupun total revenue, tetap mempunyai return saham yang positif dan return saham yang negatif.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, kesimpulan umum yang didapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan distribusi return saham pada ukuran perusahaan besar ataupun perusahaan kecil yang dikategorikan berdasarkan aset, serta tidak ada perbedaan distribusi return saham pada ukuran perusahaan besar maupun perusahaan kecil berdasarkan revenue. Limitasi dan studi lanjutan. Adapun dalam penyusunan penelitian ini masih banyak keterbatasan, yaitu di dalam penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan LQ45 di periode dari Agustus 2019 sampai Januari 2020 saja. Selain itu, limitasi pada penelitian ini juga terletak periode penelitian yaitu Maret 2020 sampai dengan Juli 2021. Sehingga penelitian mendatang dapat memperpanjang periode penelitian sehingga dapat mencakup periode pandemi yang hingga saat ini belum ada kepastian kapan berakhirnya. Terima kasih. Ya, baik. Cukup baik. Saya minta anggotanya dulu deh untuk komentar. Kan tadi saya sudah mengomentari di Novita lalu Felicia. Ada beberapa yang serupa masukan dari saya, tetapi mungkin dari teman-teman dulu ada yang bisa kasih masukan yang serupa yang saya maksud? Agustinus Fernando deh. Mungkin untuk di bagian limitasinya Bu, itu masih Suaranya kecil sekali. untuk yang di bagian limitasinya Bu. Halo. Iya, lanjutkan. Untuk yang di bagian limitasinya mungkin ini masih secara umum kami jelaskan Bu, belum lebih spesifik lagi. Ya, apakah ditemukan yang spesifik? Untuk limitasinya belum ditemukan Bu, nanti coba akan dicari lagi Bu untuk lebih spesifiknya. Jadi ukuran perusahaan itu bisa dilihat dari apa saja selain total revenue atau total pendapatan dan total aset. Bisa dilihat dari pertumbuhan mungkin ya. Pertumbuhan entah itu dalam penjualan perusahaan atau pendapatan perusahaan, entah itu dalam pertumbuhan laba, itu bisa dimasukkan di situ ya. Jadi pengelompokan ukuran perusahaan bisa dilihat dari itu pertumbuhan itu. Oh ya, baik Bu. Kalau total aset sepertinya tidak jauh-jauh berubah kecuali pada saat tertentu dia memutuskan untuk membeli aset. Biasanya jumlah asetnya besar gitu ya. Maka kelihatan signifikan perbedaannya. Mungkin dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba. Ada masukan lain terkait ini selain limitasi? Mungkin urut-urutan slide. Tadi kan saya sudah komentar nih di Novita dan Felis. Nah, belajar dari komentar saya mungkin apa yang sebaiknya perlu dilakukan perubahan pada slide ini? Mungkin untuk yang di teori random walk-nya Bu, itu dijadikan satu dengan yang latar belakang ya Bu. Iya. Teorinya diceritakan aja di latar belakangnya ya. Di bab 2-nya cukup yang kerangka teoritis. Disitulah sekalian menjelaskan pengembangan hipotesis dan hipotesisnya. Gusti jelas tahu maksudnya? Tahu. Tahu ya, tadi slide-nya urutannya diperbaiki atau kalau perlu tujuannya dihilangkan. Jadi ketika kita selesai menceritakan tiga hal yang menjadi latar belakang riset, itu penutupnya adalah tujuan. Berdasarkan 3 hal itu, lalu tujuan penelitian ini adalah gitu. Iya Bu. Ya, tadi juga masih ada banyak kesan membaca sama seperti Felis. Jadi tolong diubah ya nanti cara sebelum rekaman diubah, samarkan jangan sampai ketahuan kesan membaca itu gitu ya. Cara
cara berbicaranya, mimiknya tetap diperhatikan. Kalaupun tergelitik untuk membaca, ya samarkan, jangan kelihatan membaca gitu ya. Terus ada lagi mau kasih masukan, gitu. Penelitian terdahulu tadi terlalu panjang ya mau ceritainnya ya. Padahal sebenarnya bahasanya satu aja bahwa ada inkonsistensi, masih sama. Ya ada inkonsistensi dalam riset terdahulu. Sebagian hasilnya masih menyatakan ada pengaruhnya positif gitu. Perusahaan besar semakin besar perusahaan, semakin baik sebenarnya kinerja sahamnya gitu. Nah, sebagian lagi berpendapat pengaruhnya negatif, maka semakin besar semakin kecil, semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kinerja sahamnya atau return sahamnya, gitu kan kira-kira ya. Intinya kan itu. Nah tadi kok kamu ulas satu persatu, saya rasa itu tidak perlu, itu salah satu yang membuang-buang waktu. Dikelompokkan aja mana-mana riset yang berpengaruh positif, mana-mana riset yang berpengaruh negatif, dijadikan 2 kotak gitu ya. Yang satunya nama-nama yang berpengaruh positif, yang satunya nama-nama yang berpengaruh negatif. Tinggal kamu ceritakan di situ, oh ini loh yang berpengaruh positif, ini loh. Jadi mereka menyatakan bahwa semakin besar aset ya harusnya semakin besar ukuran perusahaan, harusnya semakin baik kinerja sahamnya. Nah, tapi hasil riset lainnya beberapa mengatakan sebaliknya gitu kan. Nah, itu hal yang kedua yang menjadi latar belakang riset ini. Bisa ya Gusti diperbaiki? Baik, Bu. Slide teori dan riset terdahulu bisa dijadikan satu, jadi 2 hal dijadikan satu slide gitu ya. 2 hal itu apa? Yang pertama latar belakang terkait dengan riset terdahulu, yang ketiga latar belakang terkait dengan teori. Jadi teori ini pakai 1 kalimat 2 kalimat, tetapi kamu yang lebih banyak menjelaskan. Jadi tidak usah ada banyak di slide kata-katanya, tetapi lebih banyak diungkapkan. Ya, sambil belajar mengingat Gusti apa sih teori random walk gitu ya, dan kaitannya dengan riset ini apa. Ya, Bu. Baik, Bu. Lalu, jadi intinya teori dengan riset terdahulu itu cukup jadi 1 slide. Tujuan bisa dihapuskan, diceritakan setelah menceritakan 3 hal dalam latar belakang. Lalu, kesan membaca tolong dihindari. Lalu, pengembangan hipotesis. Saya ingin mengungkapkan untuk semua saja kelompok ya. Di dalam pengembangan hipotesis, Anda memunculkan variabel yang baru, yaitu laba dan dividen, betul ya? Padahal laba dan dividen kan tidak diteliti dalam penelitian ini ya. Sebenarnya itu sedikit kurang tepat, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kita hanya bicara di hipotesis kita, dan riset ini fokusnya sebenarnya hanya total aset dengan return. Tidak menceritakan laba dan dividen. Kalaupun mau mengkaitkan dengan itu, berupa anggapan saja. Jadi bukan menyebutkan laba yang besar, dividen yang besar, begitu. Ini kata-katanya biarkan saja, tapi ini untuk pengetahuan ya. Jadi saya biarkan kata-kata ini, tapi ada kemungkinan kalau ada akademisi yang ngeh gitu ya, yang ngeh tentang loh kok ada muncul variabel lain di sini padahal tidak diteliti gitu. Apa yang dimaksud deh? Siapa tahu ada yang ngeh. Tapi Anda bisa jelaskannya begini, sebenarnya terkait dengan total aset dan return, logika yang mendukung hipotesis itu ya semakin besar aset dianggap gitu ya, dianggap perusahaan yang memiliki ukuran, mau aset mau revenue ya, saya ingin menjelaskan umum saja. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar itu dianggap lebih mampu untuk menghasilkan return yang lebih besar. Bagi investor, perusahaan itu dianggap lebih mampu, kinerjanya lebih memiliki kapasitas untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada perusahaan kecil, gitu ya. Sehingga kalau kinerjanya lebih baik, maka returnnya dianggap juga akan lebih baik daripada perusahaan kecil. Ini logika terkait dengan pengaruh yang positif.
pengaruh yang positif, sehingga seharusnya hipotesisnya sudah berarah, karena di sini bahasanya terkait dengan bahasa yang pengaruhnya positif. Nah, logika yang terkait dengan pengaruh negatif tidak diungkapkan di pengembangannya, sehingga menjadi keliru ketika hipotesisnya dua arah. Ini kan dua arah ya. Oh, sudah satu arah ya, lebih besar ya. Oh, sudah satu arah nih, udah betul berarti. Udah betul berarti ya. Nah, tadi hanya komentar berarti terkait dengan laba dan dividen saja. Oh, ini kemarin masukannya ya, dari masukan kemarin diperbaiki ya. Satu arah ya, perusahaan dengan total aset besar akan memiliki return saham yang lebih besar dari perusahaan dengan total aset kecil. Oke. Oke, sudah diterapkan. Itu saja sih terkait dengan variabel lain yang kemungkinan muncul itu bagaimana pembahasannya. Sepertinya bahasannya adalah kaitannya dengan anggapan bahwa perusahaan besar lebih baik tanpa memunculkan variabel lain yang memang tidak diteliti. Dianggap gitu ya, dianggap bisa menghasilkan laba lebih besar. Kalau labanya lebih besar, maka asumsinya bisa memberikan dividen yang lebih besar gitu. Dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya, memiliki kapasitas keleluasaan yang lebih untuk meningkatkan kinerja sahamnya. Begitu kira-kira masukan saya. Saya rasa cukup ya. Ada poin satu lagi yang saya catat tapi belum saya ungkapkan. Dalam penelitiannya yang pertama, kalau Felicia tadi sudah mengungkapkan implikasinya, tapi walaupun umum ya, sebenarnya bisa detail loh. Detail, karena masih jadi pertanyaan tuh, implikasi itu maksudnya apa gitu kan. Masih umum, karena masih umum. Tadi umumnya tuh begini, bisa menggunakan pertimbangan perusahaan terkonsentrasi, tidak terkonsentrasi untuk mengambil keputusan investasi saham. Nah, ini masih umum. Investasi sahamnya harus bagaimana ya? Kita harus membeli lebih banyak yang terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasi. Harus memiliki saham yang terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasi. Itu implikasi lebih detailnya sebenarnya, Felicia. Tadi kan kamu ungkapkan umum masih ya. Harus dipikirkan lagi implikasi yang lebih detail. Kalau ada pertanyaan terkait itu. Tadi kamu menyampaikan lebih umum tidak apa-apa, tapi siapa tahu ya ada yang ngeh tentang itu. Lalu untuk Novita Sari dan Gusti, tadi implikasinya udah diungkapkan belum ya? Belum kalau Gusti ya kayaknya ya. Benar nggak, Gusti? Pembahasannya terkait dengan kelemahan riset sudah belum ya? Kan tidak berpengaruh nih, harusnya mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan riset. Ya, Gusti? Ya, sepertinya untuk kelompok kami belum. Belum ya? Oke, kelemahan riset bisa dimunculkan. Implikasi juga bisa dimunculkan karena kaitannya sepertinya implikasinya dengan random walk ya. Ada ya. Karena kalau untuk investor mempertimbangkan ukuran kayaknya enggak, karena kan tidak berpengaruh ya. Jadi implikasinya bukan kepada investor, tapi kepada akademisi terkait dengan teori random walk. Betul ya? Topik 3 betul ya? Atau salah? Betul, Bu. Oke, lalu yang topik 1, benar nggak tadi belum ada implikasi diceritakan? Pembahasan juga belum ada tadi saya catat ya. Implikasi juga belum muncul tadi ya. Topik 1 saya. Yang Novita. Yang Felicia tadi saya dengar ada kayaknya. Yang Novita? Ada, Bu. Dimunculkan tadi ya, dipresentasikan? Iya, ada, Bu. Oh, oke. Saya tadi kurang mendengar berarti poin itu. Oke, Iya. nggak apa-apa. Iya, itu penting diungkapkan nanti ya. Oke, kelihatannya seperti itu. Sudah saya ungkapkan semua yang saya catat. Ada yang lain yang menemukan sesuatu yang perlu dikasih masukan, saling kasih masukan antar kelompok juga boleh. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat berjuang untuk ini. Belajar presentasi sebelum akhirnya yang fix dikirim gitu ya. Bu, Ya, Felis. kan di implikasi tadi Bu bilang lebih jelas kan. Nah, tapi yang data itu Bu,
yang tidak terkonsentrasi. Yang Iya, iya, Jadi kita sarankan investor tuh untuk milih berbeda. Iya. Kalau hasil penelitiannya ya seharusnya memilih yang tidak terkonsentrasi loh hasilnya di masa pandemi ini, tidak terkonsentrasi yang memberikan return yang lebih baik. Iya, Bu. Saran bagi investor yang milih yang tidak terkonsentrasi. Tapi kemudian yang masuk akal apa ya, menjelaskan logika kenapa tidak terkonsentrasi itu. Kalau dari teori keagenan kan kontrol ya. Kontrol untuk perusahaan terkonsentrasi kan akan lebih terfokus ya kalau misalnya dia lebih terkonsentrasi. Dia punya kepemilikan sahamnya besar lebih dari 50%, maka dia bisa ambil keputusan yang dipakai langsung diterapkan gitu kan. Jadi kontrolnya dia lebih besar di perusahaan itu. Maka dia tidak mungkin karena dia memiliki perusahaan dalam jumlah saham yang lebih besar, dia tidak mungkin mengambil keputusan yang akhirnya membuat kinerja perusahaan turun. Gitu ya. Jadi bisa dia kendalikan sendiri dengan kebijakan atau keputusan-keputusannya. Tapi ketika justru yang tersebar ini atau yang tidak terkonsentrasi ini yang bagus, apa penjelasannya ya? Itu yang dari yang Bu kirim artikelnya itu ya Bu, kalau saya baca ada tulisannya itu konsentrasi kepemilikan itu mempunyai manfaat kontrol manajemen, tetapi juga dapat menurunkan nilai perusahaan. Itu yang pengaruh negatif ya? Itu yang konsentrasi. Ya, pengaruhnya negatif. Bagaimana tadi? Kurang jelas. Konsentrasi kepemilikan mempunyai manfaat kontrol manajemen, tetapi juga dapat menurunkan nilai perusahaan. Nah, itu logikanya bagaimana bisa menurunkan nilai perusahaan gitu kan? Sehingga jadi yang tersebar yang justru bisa meningkatkan nilai perusahaan gitu kan? Nanti saya cari lagi ya. Iya. Itulah yang perlu di ini. Oke. Jadi implikasi perlu detail ya. Saya tidak tahu di Novitasari tadi ada apa implikasinya kalau jenis industri. Lebih memilih perusahaan apa daripada perusahaan apa karena returnnya lebih besar itu ya. Jadi yang berbeda signifikan tadi. Ada lagi pertanyaan, Nak? Saya ingin masuk ke materi sedikit sebelum jam 9:30. Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Oke, di bagian skala, teori tentang skala kemarin, saya belum menjelaskan tentang yang, bukan skala ya, validitas reliabilitas ya kemarin ya. Yang terakhir tentang apa kita, Nak? Saya belum menjelaskan asumsi klasik, betul nggak? Belum, Bu. Iya, itu bahan yang terakhir atau sebelumnya ya? Skala bukan yang sebelumnya ya? Ntar saya cek lagi, validitas reliabilitas itu ada di tentang, ya, pengukuran. Oke. Bukan skala. Oke, udah kelihatan ya? Baik, saya ingin run tentang asumsi klasik. Ini Anda belum pakai di penelitian ini ya, tetapi kalau nanti Anda skripsi atau workshop atau praktek penelitian, lalu ternyata Anda pakai model regresi, maka Anda perlu gunakan ini, asumsi klasik. Apa itu gitu? Asumsi klasik itu asumsi-asumsi sebelum Anda melakukan uji regresi linear, entah itu sederhana maupun berganda. Tujuannya apa? Supaya blue gitu ya. Supaya diperoleh best linear unbiased estimator. Jadi model regresi itu menjadi estimator atau pengestimasi alat yang memperkirakan atau memproyeksikan atau memprediksi gitu ya variabel-variabel yang berpengaruh itu secara terbaik ya, terbaik best. Lalu linear membentuk garis lurus dan unbiased tidak bias gitu ya. Jadi estimatornya baik gitu ya. Blue dikatakan blue. Best linear unbiased estimator. Jadi model regresinya harus blue
Supaya blue bagaimana? Ya ini dicek asumsi klasik. Ya. Oke. Harus bagaimana dalam asumsi klasik? Di sini model regresi itu dispesifikasikan dengan benar, residualnya terdistribusi normal. Kalau Anda melakukan uji beda, datanya yang terdistribusi normal, tetapi ketika Anda pakai model regresi, residualnya yang harus terdistribusi normal. Residual ini bisa dimunculkan dari model regresi dengan melakukan apa ya? Safe unstandardized residual ketika Anda masuk ke statistik pada SPSS ya. SPSS itu analyze regresi linear, lalu masuk statistiknya di situ ada Anda bisa save residual unstandardized-nya. Maka yang diujikan normalitasnya pakai Kolmogorov-Smirnov adalah residualnya. Residualnya diklik dulu, dimunculkan dulu. Baru diuji KS-nya normal atau tidak. Harusnya normal gitu ya. Model regresi yang baik bagusnya normal. Lalu model regresi yang baik juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, apa itu? Nanti kita lihat di bawah ya. Kita lihat dulu yang terbaik itu yang bagaimana. Lalu tidak terjadi multi-call. Model regresi yang baik juga tidak terjadi autocore. Kita pahami satu persatu. Kalau multi-call, itu bisa dilihat dari R-square, bisa dilihat dari nilai tolerance. Ini syaratnya bisa dibaca sendiri. Tapi maksudnya apa? Bahwa antar variabel independen, ya variabel X itu variabel independen atau variabel bebas, itu harusnya tidak ada korelasi. Supaya benar-benar kita bisa melihat pengaruh antara X terhadap Y. Jadi jangan sampai antar X itu saling berinteraksi karena berkorelasi tadi. Jadi kita pastikan variabel independennya tidak berkorelasi. Maka kita bisa lanjut gitu ya. Itu asumsi klasik yang pertama di sini. Tidak boleh ada korelasi. Nah, ini kita lihatnya di sini ya. Asing, pemerintah, swasta tidak berkorelasi, lihatnya dari sini. Nilai tolerance, ini salah satu cara ya. Ada cara lain tadi kan, lihat dari R-square-nya. Ini caranya lihat dari tolerance, kalau lebih dari 0,1 berarti dia tidak terjadi multi-call, atau kalau nilai VIF-nya berada mendekati 1. Banyak buku menggunakan pakai kata-kata kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 itu kan bisa adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Tapi ada satu buku yang lebih ketat dia mengatakan mendekati 1, berarti 1, 2, itu masih boleh. Artinya semakin yang 1 dengan 2 dengan 3 tentu lebih baik yang mendekati 1 begitu. Jadi ini berdasarkan tolerance dan VIF dia bebas, tidak terjadi multi-core linearitas. Lalu yang kedua autocore. Autocore ini bisa dipakai dalam pengujian asumsi klasik kalau data yang kalian gunakan itu bukan jadi time series. Melibatkan time series itu perlu uji autocore. Kalau penelitian Anda itu kuesioner, penyebaran kuesioner pada satu waktu tertentu, dan tidak ada pengulangan dan tidak ada dimaksudkan untuk membandingkan antar waktu gitu ya, maka tidak perlu nih uji autokorelasi. Ya, jadi hanya mencari tahu pengaruh misalnya promosi, pengaruh harga, pengaruh kualitas terhadap penjualan perusahaan misalnya ya. Lalu pakai kuesioner nih sebarinnya gitu kan. Hanya 1 kali penyebaran gitu ya pada responden yang pada sejumlah responden gitu ya. Maka data ini tidak melibatkan time series. Kalau tidak melibatkan data time series, maka tidak perlu uji autokorelasi. Contoh yang time series yang bagaimana ya? Ini yang Anda pakai ini. Saya bisa mengujikan independent sample t-test data penelitian 3 topik kelas ini. Saya akan lakukan nanti kemudian dengan regresi gitu ya. Saya akan lakukan dengan regresi dan ini melibatkan time series karena dari waktu ke waktu ya. Kita melibatkan periode kan ya, dari data harga saham harian gitu ya, lalu return harian gitu ya. Maka saya perlu melakukan uji autokorelasi pada model regresi. Ya. Oke.
yang bagus tidak terdapat autocore. Ini kita ujikan dengan Lagrange. Ada banyak cara untuk menguji autokorelasi, salah satunya dengan Lagrange multiplier. Hasilnya kira-kira seperti ini. Lagrange multiplier kita mesti menggunakan dependennya adalah unstandardized residual dari variabel tertentu ya. Di sini kebetulan dependennya pakai pair, jadi kita gunakan unstandardized residual dari model regresi menjadi dependennya. Lalu independennya kita pakai semua variabel yang digunakan, termasuk di situ kita munculkan variabel baru yaitu lag residual unstandardized tadi. Jadi ketika lag-nya ini lebih dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi. Oke. Lalu yang ketiga, heteros. Heteros perlu dilakukan, baik Anda ada time series maupun tidak time series gitu ya. Oke, sebentar. Autokorelasi tadi time series ya, maksudnya apa? Mau ngapain sih autokorelasi ini? Kita mau memastikan bahwa antar residual, antar kesalahan pengganggu, ya bahasa lain residual itu adalah kesalahan pengganggu. Antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, itu asumsinya tidak boleh ada korelasi. Tidak boleh ada korelasi. Maka tidak boleh terjadi autokorelasi. Kalau tidak terjadi autokorelasi, maka tidak ada korelasi antar variabel pengganggu pada periode sekarang dan sebelumnya. Kalau heteroskedasisitas sama-sama melihat residual, sama-sama melihat residual. Tapi residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lain. Bukan bicara tentang dari waktu ke waktu, tapi antar pengamatan. Antar sampel yang diteliti gitu ya. Apakah homogen atau heterogen gitu kan? Yang bagus homogen gitu, tidak terjadi heteros berarti homogen gitu ya. Homokedastisitas gitu ya, residualnya homogen antar satu pengamatan dengan yang lain itu setipe, sama gitu ya, ada kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Nah, salah satu metode untuk uji heteroskedasitas adalah uji PAC. Kita lihat hasilnya seperti ini contohnya. Di uji PAC itu kita variabel dependennya pakai log residual unstandardized tadi dikuadratkan lalu dilogkan. Itu kita jadikan dependent, variabel dependent, lalu independennya semua variabel yang digunakan. Ada industri, tipe, tahun, dan log aset. Nah, kalau dilihat dari sini, dari industri lebih dari 5%, signifikansinya tipe juga begitu, ya juga begitu, log aset juga begitu, lebih dari 5% semua. Maka kita bisa menganggap penelitian ini bebas dari heteroskedasisitas atau tidak terjadi heteroskedasisitas. Karena lebih dari 5% semua. Lalu berikutnya uji normalitas, yang kita uji normalnya adalah residual. Jadi kita munculkan residualnya, ya, lalu kita uji Kolmogorov-Smirnov residualnya. Jadi data yang digunakan sebagai data adalah residualnya. Nah, di sini hasilnya, nah sama seperti yang Anda lakukan ya, kita lihatnya dari nilai Kolmogorov dan signifikansinya. Ternyata lebih dari 5%, maka terdistribusi normal residualnya. Gitu ya. Lalu yang terakhir linearitas. Linearitas ini tidak wajib. Nah, ketika kita tujuannya mau mengujikan bentuk pengaruh atau bentuk hubungan antara X dan Y, fokusnya untuk memprediksi bentuk, maka ini wajib kita lakukan, uji linearitas. Tapi kalau kita tidak fokus untuk melihat bentuk hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, X dengan Y, maka ini tidak perlu kita lakukan. Jadi tidak wajib, yang asumsi yang kelima ini tidak wajib, linearitas. Kalau mau dilakukan boleh, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ketika tujuan penelitian bukan untuk menguji modelnya bentuknya seperti apa. Oke. Ini ya, model empiris tuh sebaiknya linear, kuadrat, dan kubik. Nah, kalau tidak mau melihat bentuk ini, tidak perlu lakukan. Tergantung tujuan penelitian gitu ya. Oke, maka di sini saya tidak contohkan karena tidak wajib dilakukan. Oke, itu tentang
asumsi klasik dan sedikit saya ingin masuk tentang populasi dan sampel. Kemarin salah semua ya di dalam menentukan sampel, betul ya nak? Saya revisikan ya di artikelnya kalian semua. Betul nggak? Sadar nggak kemarin yang buat artikel ya? Anda mengatakan populasinya adalah angka LQ45, betul nggak? Iya, Bu. Padahal di luar LQ45 yang periode yang Anda teliti itu, periodenya LQ45-nya kan setiap 6 bulan tuh ya, muncul ya. Padahal di luar itu ada yang aktif lainnya sebenarnya. Kalau masuk Kompas 100 misalnya, indeks Kompas 100 itu ada 100 perusahaan yang dianggap aktif juga itu. Jadi artinya sebenarnya ada lebih banyak perusahaan yang bisa kita teliti gitu ya. Kita hanya memilih 45 perusahaan yang paling aktif. Memilih berarti itu udah sampel. Sebenarnya yang disebut populasi adalah semua gitu ya. Siapapun perusahaan, apapun perusahaan yang bisa diteliti terkait dengan returnnya, bisa kita cari tahu returnnya. Bisa kita kelompokkan dia perusahaan besar kecil atau asing swasta pemerintah, atau dia jenis industri yang mana, selama dia masuk pengelompokan itu, bisa kita masukkan pengelompokan itu sebenarnya populasi kita. Artinya datanya bisa kita dapat gitu ya, returnnya. Jadi mereka semua yang merupakan perusahaan go public itu adalah populasi kita gitu ya. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasi itu. Kita ambil hanya 45 perusahaan, itulah sampel kita. Kenapa kita ambil hanya 45? Nah, kita punya tujuan gitu ya. Tujuannya itu tadi berdasarkan kriteria. Kriterianya sahamnya harus aktif diperdagangkan. Salah satunya kan itu kan ya, kriteria. Maka kalau kita memilih berdasarkan kriteria, masuk teknik sampling yang manakah itu gitu ya. Nah, kita masuk ya. Nah, sampel yang baik itu begini ya. Oke, ini dulu tadi kriteria sampel tadi. Kita masuk yang mana? Yang non-probabilitas. Kita lihat non-probabilitas. Ini non-probabilitas. Kelihatan enggak toh? Saya besarin lagi coba. Jadi sampel di artikel kita itu adalah yang non-probabilitas. Karena kita pakai kriteria berarti kita masuk yang ini. Berdasarkan pertimbangan tertentu. Atau sering disebut dengan judgment sampling. Ini ya, judgment sampling. Purposive sampling yang judgment sampling gitu ya. Jadi ini banyak loh penentuan, ada yang pengambilan sampel yang mudah. Pokoknya ketemu, mudah ditemukan, sekelompok orang yang berkumpul misalnya ya, Anda menyebarkan kuesioner, ada kelompok orang yang sedang berkumpul, di situlah saya bagi, nah, itu convenience tuh, ambil mudahnya saja. Ya, meskipun ini tidak dapat diandalkan, pas ketika kita datangi kelompok itu kita sebarkan, mungkin ada yang tidak sesuai dengan responden yang kita maksud gitu ya. Hanya untuk mencari kemudahannya. Nah, kalau yang cara probabilitas itu kita pilih ketika sampelnya representatif. Ya, representatif. Jadi kita bisa pilih sampel manapun gitu. Perusahaan manapun atau responden manapun kita bisa pilih sebenarnya, tetapi karena saking banyaknya, nah, itu kita milihnya beberapa saja bisa jadi dengan acak sederhana gitu ya. Misalnya kalau milih orang-orang di dalam UKMC, oh yang NIM-nya genap saja misalnya. Acak sederhana ya, ambil yang NIM-nya genap gitu ya. Oke. Kalau respondennya misalnya saya ambil di mall, responden di mall. Mall itu ada banyak tempat gitu ya. Mau yang di sebelah mananya, ada yang di lobinya, apakah responden yang di tokonya atau responden yang di restorannya gitu. Oke. Bisa ambil klaster gitu ya. Klaster. Toko-toko yang mewakili toko-toko, yang mewakili di restoran, orang yang penikmat di restoran, orang yang tergantung tujuan sebenarnya, tergantung tujuan riset kalau mau ngambil klaster ini. Ya. Lalu ada lagi ini berdasarkan area, double. Ini nanti kebanyakan, kalau proporsi ya, kalau berstrata proporsi, Anda bisa ngambil misalnya sekian persen dari yang
NIM genap sekian persen dari yang NIM ganjil gitu ya. Atau kalau melibatkan daerah, beberapa daerah, oh yang penting di daerah sini dapat sekian persen, daerah sekian persen. Atau kalau melibatkan perguruan tinggi, misalnya saya meneliti mahasiswa gitu, di Palembangnya ada berapa perguruan tinggi, ya ambil berarti sekian persen, sekian persen, sekian persen gitu. Bahwa sebenarnya semua mahasiswa bisa jadi sampel kita, tetapi karena kita mau ambil acak gitu ya, probabilitas saja, maka kemudian pakai proporsi aja gitu ya. 10% deh gitu misalnya. Penetapan itu juga ada pertimbangannya ya, ada alasannya. Nah ini, jadi kebanyakan sih walaupun Anda menyebarkan kuesioner, ini pakai kriteria, banyak yang pakai kriteria gitu ya. Misalnya saya mau meneliti tentang minat investasi. Ya, kriterianya ya mereka yang memang udah bekerja karena punya dana, asumsinya mereka yang punya dana lah yang biasanya berpikir untuk investasi. Nah, investasinya kemana? Itu yang mau dicari tahu gitu ya, minat investasi seseorang. Nah, jadi pertimbangannya tadi, usia biasanya, lalu pekerjaan dia sudah bekerja gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kebanyakan pakai ini nih. Oke. Ini tentang populasi dan sampel. Jadi untuk masing-masing sampel ini bisa Anda baca di sini ya, deskripsi. Saya yakin Anda akan paham ketika Anda membaca dari deskripsi ini. Lalu kelebihan dan kekurangannya bisa diamati di sini. Oke. Ini ambil dari buku Uma Sekaran, Nak. Saya sajikan di sini, ini dari Uma Sekaran. Uma Sekaran ya. Oke, kalau sumber data Anda sudah paham ya. Sumber data kemarin punya Anda itu dari dunia investasi, betul ya? Dunia investasi. Dan itu masuk apa? Masuk arsip atau dokumentasi. Gitu ya, masuk arsip atau dokumentasi. Berdasarkan basis data yang sudah ada. Oke. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, inti hari ini itu populasi sampel. Tergantung topik riset, tergantung responden yang dituju, maka kemudian itu akan mempengaruhi cara saya ngambil samplingnya seperti apa. Ya. Oke, ini penting untuk diperhatikan bahwa validitas eksternal, keluar itu maksudnya eksternal, dan validitas internal. Yang kemarin kita ujikan itu validitas internal ya. Kalau validitas eksternal itu lebih memperhatikan ke ini, generalisasi yang tinggi. Jadi melibatkan semua enggak, representatif enggak. Misalnya gini, saya mengambil hanya 10% pertanyaannya. Itu memperhatikan validitas eksternal enggak? Kurang mungkin. Kurang memperhatikan validitas eksternal. Kenapa? Karena hanya 10%, padahal ada 1000, berarti cuma ngambil 100 orang gitu kan ya. Nah, itu bisa 100 orang bisa dianggap mewakili 1000 orang enggak? Nah, itu pemikiran validitas eksternal sebenarnya. Apakah representatif? Apakah bisa dianggap 100 itu sudah mewakili 1000? Nah, tapi ketika Anda menggunakan kriteria tertentu, biasanya ada dua pertimbangan gitu ya. Salah satunya, saya mau kekuatan pengujian, mengutamakan kekuatan pengujian. Maka validitas eksternal saya abaikan gitu ya. Itu pertimbangan pertama. Atau pertimbangan kedua, kekuatan pengujian sebenarnya tidak bermasalah ketika saya memperhatikan validitas eksternal yang tinggi tadi. Saya melibatkan seluruh responden gitu ya, semua yang terlibat di perusahaan X gitu, semuanya saya ambil gitu ya. Oke. Jadi pertimbangan ketika validitas eksternal tidak diperhatikan adalah pada kekuatan pengujian. Contoh. Perlu contoh atau cukup sampai di sini, Nak? Ngantuk atau tidak? Ini saya banyak ngomong nih. Perlu contoh untuk validitas eksternal yang tinggi? Apa mengutamakan kekuatan pengujian tapi mengabaikan validitas eksternal yang tinggi? Kan validitas eksternal yang tinggi itu sebanyak-banyaknya sampel, sebanyak-banyaknya responden, objek yang diteliti yang dilibatkan. Semakin besar sampel yang dilibatkan, semakin banyak itu akan lebih tinggi validitas eksternalnya. Gitu ya.
Demikian juga periode waktu. Kalau kita melibatkan periode waktu, semakin panjang periode waktunya, semakin tinggi juga validitas eksternalnya. Apalagi kita tidak memisahkan antara saya hanya ngambil di pandemi saja. Nah, itu validitas eksternalnya kurang. Tapi kalau saya mengambil tidak hanya masa pandemi, tapi juga di luar pandemi, nah itu validitas eksternalnya sudah terperhatikan gitu ya. Halo, tidur semua atau cukup sampai di sini dulu? Ada pertanyaan? Saya mau ambil contoh, tapi kemudian saya pikir Anda bosan. Halo, mana suaranya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berfoto dulu sebelum saya tutup. Nggak ada pertanyaan ya? Semuanya pada sibuk untuk mempersiapkan itu ya? Presentasi ya? Maksudnya kepikiran ya? Iya, Bu. 2, oke. Jadi yang ini kalau ada pertanyaan untuk berikut-berikutnya bolehlah. Atau ketika Anda mengalami di workshop, skripsi, mau tanya-tanya boleh ya. Baik, siap ya. Oh, kita topik hari ini, saya keluarkan dulu deh. Ini topik hari ini adalah populasi sampel. Oke. Siap. Oke, rekamannya saya nonaktifkan. Ingatkan saya untuk share rekamannya. Karena ini prosesnya agak